Iran berjanji akan membuka Selat Hormuz dan dengan sadar tidak melakukannya, tulis Presiden. Hal ini menyebabkan kecemasan, pengungsian, dan penderitaan bagi banyak orang dan negara di seluruh dunia. Mereka mengatakan telah menaruh ranjau di perairan, meskipun seluruh angkatan laut mereka dan sebagian besar peluncur ranjau mereka telah sepenuhnya dihancurkan. Jadi begitulah pertemuannya berjalan baik. Sebagian besar poin telah disepakati, tetapi satu-satunya poin yang benar-benar penting, yaitu nuklir, tidak tercapai. Berlaku segera, kata Presiden, Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbaik di dunia akan mulai melakukan blokade terhadap semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz. Pada suatu saat, kita akan sampai pada situasi di mana semuanya bisa masuk dan semuanya bisa keluar. Tapi Iran tidak mengizinkan itu dengan mengatakan, mungkin ada ranjau di suatu tempat yang hanya mereka yang tahu. Ini adalah pemerasan terhadap dunia dan para pemimpin negara, terutama secara khusus Amerika Serikat, tidak akan pernah diperas. Saya juga telah memerintahkan Angkatan Laut kita untuk mencari dan mencegat setiap kapal di perairan internasional yang telah membayar tol kepada Iran. Tidak ada seorang pun yang membayar tol ilegal akan mendapatkan perjalanan yang aman di laut lepas. Kami juga akan mulai menghancurkan ranjau-ranjau yang telah diletakkan oleh orang-orang Iran di selat. Setiap orang Iran yang menembaki kami atau kapal sipil akan dikirim ke neraka. Presiden menulis, Iran lebih tahu daripada siapapun bagaimana mengakhiri situasi ini yang telah menghancurkan negara mereka sendiri. Angkatan laut mereka sudah hancur, angkatan udara mereka sudah hancur, sistem pertahanan udara dan radar mereka tidak berguna. Khomeini dan sebagian besar pemimpinnya sudah mati, semua karena ambisi nuklir mereka. Blokade akan segera dimulai. Negara-negara lain akan terlibat dalam blokade ini. Iran tidak akan diizinkan untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan pemerasan ilegal ini. Mereka menginginkan uang dan yang lebih penting, senjata nuklir. Selain itu, pada saat yang tepat, kami siap untuk bertindak dan angkatan bersenjata kami akan menghabisi sedikit sisa Iran yang masih ada. Presiden Donald J. Trump benar-benar langkah luar biasa dari presiden yang mengikuti serangkaian sikap luar biasa lainnya yang telah diambil olehnya. Mengakui bahwa ini adalah jalur air internasional dan selama 47 tahun, para ayatollah di Iran telah menyandera Selat Hormuz, membuat seluruh dunia menjadi sandera. Karena sebuah tikungan kecil dan aneh di Selat Hormuz yang masuk jauh ke wilayah Iran dan memungkinkan mereka mengontrol 20% pasokan minyak dan gas dunia. Dan Presiden Trump membongkar gertakan mereka. Dia pada dasarnya menangkap sandera itu dan berkata, sudah cukup, kalian tidak akan melakukan ini lagi. Dan saya memprediksi bahwa negara-negara lain, negara-negara yang lebih bergantung pada minyak dan gas ini daripada Amerika Serikat, akhirnya menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya jalan yang memungkinkan. Jadi Iran merasa bahwa mereka berada di atas angin, bahwa mereka memiliki kekuatan tawar-menawar saat mencoba menempuh jalan ini. Dan dalam seperti biasa, di selat 1.394 mil ini, tempat ratusan kapal tanker minyak melintas setiap hari. Mereka diduga memasang ranjau di sana. Mereka melaporkan bahwa mereka bahkan tidak tahu di mana ranjau itu berada. Jadi mereka mengalihkan lalu lintas ke perairan Iran dan memungut biaya. Itulah kapal-kapal yang ingin diserang oleh presiden. Tapi keputusan itu berlaku segera. Pemblokiran kapal yang masuk dan keluar dari negara ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Iran tidak pernah memiliki pengaruh seperti yang mereka kira. Sementara kami mengirim 2 kapal perusak ke selat untuk mulai membersihkan ranjau, dan sekarang kami memblokirnya untuk menetralkan Iran. Manfaatkanlah. Sungguh tidak berguna bahwa mereka tidak bisa mempengaruhi hal ini. Sekarang ini kembali lagi, dan omong-omong untuk mendapatkan konteks yang lengkap. Karena Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut mengatakan bahwa tidak ada negara yang berbatasan dengan selat manapun, apalagi Selat Hormuz, dapat mengendalikannya, apalagi memberlakukan atau memungut jenis pungutan apapun. Jadi keputusan presiden bukan hanya reaksi terhadap fakta bahwa Iran tidak mematuhi hukum laut internasional, tetapi karena pada 7 April PBB mengesahkan sebuah resolusi untuk membuka kembali selat tersebut dan memberitahu Iran bahwa mereka tidak bisa bertindak seperti itu, yang diveto oleh Rusia dan Tiongkok. Jadi pada akhirnya ini tidak hanya melibatkan Iran saja. Sekarang ini juga melibatkan Tiongkok yang menerima 80 kapal tanker minyak tersebut. 90 diantaranya menuju negara-negara Asia dan ini menjadi bumerang karena aliran energi beralih ke timur.
Dan ini juga menuju ke ZEWA. Ini memaksa negara-negara seperti Tiongkok untuk tiba-tiba sadar dan menyadari bahwa tunggu dulu, kita harus menjadi bagian dari ini dan membantu membersihkan selat itu. Kamu ingat setelah misi penyelamatan penerbang kedua yang berhasil, WSO yang ditembak jatuh, Direktur Ratcliffe keluar dan berpidato bersama Jenderal Keane dan Sekretaris Perang Hegseth. Dan Direktur berkata, tahukah Anda, kita memiliki angkatan bersenjata terbaik di dunia. Kita punya agensi terbaik, kita punya intelijen terbaik, tanpa pengecualian di medan perang, lebih baik dari yang saya parafrasekan sekarang. Tapi dia berkata, tapi semua itu tidak berarti apa-apa, dan semuanya kehilangan nilainya tanpa seorang panglima tertinggi yang punya keberanian politik untuk mewujudkannya. Dan saya tahu ini adalah skenario khusus yang berbeda dari ini, tapi hal itu mengingatkan saya pada pernyataan bahwa semua kemampuan kita menjadi tidak berdaya dan tidak berguna tanpa seorang panglima tertinggi dan presiden yang memiliki keberanian politik. Dan ada visi geopolitik dan diplomatik untuk benar-benar menempatkan kepentingan Amerika sebagai prioritas utama. Masalah dengan Iran ini telah menjadi duri dalam daging bagi Amerika Serikat dan dunia bebas selama hampir 50 tahun. Dan kita telah melihat apa yang dulunya merupakan salah satu sekutu terkuat kita, kini benar-benar menjadi musuh terbesar kita, selain Tiongkok, selama hampir 50 tahun terakhir. Dan setiap panglima tertinggi selalu menunda-nunda masalah ini. Dan akhirnya kita punya Zoom, dan dia sangat gigih. Kita sedang menyaksikan proses pembuatan sosis. Ini sama sekali tidak menyenangkan, tapi memang diperlukan. Dan semua presiden dari kedua partai, baik Demokrat maupun Republikan, telah mengakui masalah ini. Dan tidak ada yang mau mengurusnya. Dan kita juga menemukan diri kita, Presiden Trump berada dalam situasi di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa dan NATO benar-benar tidak efektif, sama sekali tidak mampu mengenali pentingnya dan kebijaksanaan untuk benar-benar menghadapi masalah ini dan menyelesaikan persoalan ini sekali untuk selamanya. Selama beberapa dekade, Anda memiliki negara-negara yang berperang melawan proksi Iran, Hizbullah, Hamas, dan Houthi, di mana mereka memainkan semua permainan ini. Iran mendanai semuanya. Tidak ada yang mendanai lebih banyak persenjataan yang membunuh tentara Amerika dan mungkin tentara dari negara lain, kecuali Anda tahu di luar Ukraina sejak Perang Dunia Kedua selain Iran. Iran adalah sponsor terorisme terbesar di dunia. Dan Trump berkata, saya tidak akan lagi melawan proksi-proksi mereka. Saya akan memotong kepala ular itu. Jika kita bisa menampilkan peta selat itu lagi, karena memang sangat menarik dalam pidato presiden. Dan di situ Anda bisa melihat yang berwarna biru adalah area utama, sekitar 1.400 mil persegi tempat jalur pelayaran melewati. Iran mengatakan itu berbahaya. Ada ranjau di sana. Anda melihat itu diblokir dengan garis-garis merah melintasi area tersebut, memaksa kapal-kapal melewati zona merah, jalur pelayaran yang tampaknya dipungut biaya oleh Iran. Dan Presiden, lihatlah. Area yang berwarna merah itu adalah perairan teritorial Iran. Ya, baru. Jalur pelayaran yang dipaksakan oleh Iran kepada kapal-kapal karena mereka menghalangi jalur normal. Ini melanggar hukum laut menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan itulah sebabnya Presiden Trump saat ini memutuskan untuk memblokir kapal-kapal tersebut. Tapi yang menarik adalah dia menulis dalam bukunya Kebenaran Sosial dengan huruf kapital. Ini adalah pemerasan global. Dan itulah inti yang sedang dia bahas, mencoba untuk dia bela. Tidak ada negara yang boleh menyandra jalur pelayaran internasional, mencoba mengalihkan kapal melalui jalur air mereka yang merupakan milik Iran. Dekat dengan pantai, itu adalah jalur air milik Iran, benar? Dan memungut biaya tol. Ini adalah, saya akan bilang, kita memang begitu. Begitu blokade itu dimulai, hasil akhirnya dari semua ini, bahkan dalam jangka pendek, akan menjadi kegagalan total dan mutlak bagi Iran. Negara mencoba mempertahankan kendali atas selat seolah-olah itu sandra. Tadi pagi kami berbicara dengan Tom Sauer, komandan pensiunan Angkatan Laut yang pernah bertugas di IOD Angkatan Laut. Dan dia berbicara tentang para pria dan wanita yang sedang naik ke Peterson dan Murphy, dua kapal perusak yang Anda lihat di peta itu. Mereka sekarang sedang dalam perjalanan untuk mulai membersihkan ranjau dan mempersiapkan kondisi. Itu dia, USS Peterson dan Murphy sudah masuk. Dia bilang dia hampir memohon kepada Laksamana Cooper untuk mengirimnya, karena untuk itulah mereka berlatih seumur hidup mereka. Dia bilang rencana untuk melakukan sesuatu seperti membuka selat, seperti Selat Hormuz, sudah ada selama beberapa dekade. Tracy bergabung dengan kami lebih awal dan menyoroti 2 poin penting.
Salah satunya adalah kebenaran pernyataan Iran tentang ranjau. Jadi, seperti yang bisa kamu lihat di peta ini, pada dasarnya ini adalah ancaman ranjau di wilayah Uni Eropa. Area yang ditandai itu memaksa kapal-kapal masuk ke wilayah di mana orang-orang Iran bisa memeras mereka, benar? Jadi bagaimana kita bisa mempercayai mereka, kan? Ini adalah bagian dari ancaman tersebut. Dan poin penting lainnya yang dia angkat adalah, seperti yang kita lihat, dia mengatakan bahwa negosiasi perdamaian sayangnya tidak berhasil untuk Iran. Benar, kita melakukan ini sepanjang hari.